Ibu-ibu yang di belakang masih ada, saya lihat cerita. Seharusnya anak-anak bapak ibu dikumpulkan di sini karena temanya generasi muda. Seharusnya anak-anak harus dengar ceramahku. Saya nggak tahu bagaimana perjalanannya Rasulullah. Dari mana anak-anak ini? Lagi mana nih? Anak-anak ibu, dengar ceramah ini. Jangan orang tua berceramah. Ya, ya. Ini judulnya generasi muda. Anak harus bagus akhlaknya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Jelaskan utang-utangnya. Yang besar suara aminnya pasti banyak utangnya. Ini bapak ibu ya. Ada Ji? Ada Ji. Alhamdulillah lunas semua deh. Iya lunas. Nah, kata Nabi jangan kalau kita punya utang dan sebagainya. Makanya saya tanya darah ini aman Ji? Aman. Aman Ji. Alhamdulillah. Waktu saya turun dari kendaraan bapak ibu, saya lihat di area sekolah banyak orang. Setelah saya masuk di gerbang, tambah banyak orang di dalam. Saya lihat lagi di depan, panggungnya luar biasa. Setelah saya lagi, ada kepala desa, ada tony pengawas, ada tony pak komite, ada tony pak imam, pak ustaz yang meminta sanggup. Apa yang bilang sebentar? Nah orang ahli semua dibawa, apalagi pak ustaz pengawas. Ibu-ibu di belakang, pagi semuanya ke depan. Ini penting anak-anak ini mau diceramain ini, anak-anak, bukan bapak-bapak. Anak-anak. Kumpul. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabih karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan tentang ini karena waktu. Kalau bahas ini mulai dilahirkan Nabi sampai wafat, nadapi angin nama Nabi tidak nalitu. Kalau saya mau bahas meninggal Rasulullah pada usia 63 tahun, tidak cukup waktu. Bukti pembahasan seminggu. Makanya saya kasih contoh memang. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kita ucapkan pada pertemuan kali ini kecuali alhamdulillah. Itu saja dulu. Kenapa kita ucapkan alhamdulillah? Karena tidak gampang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita tahun ini bermaulid. Tahun depan tidak ada jaminan. Siapa yang jamin ini besok masih hidup? Tidak ada Bapak Ibu deh. Makanya kita ucapkan alhamdulillah karena kita masih merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW Bapak Ibu ditemui oleh malaikat Jibril pada waktu itu. Tapi malaikat Jibril tidak pada waktu itu, ada dampingi malaikat satu. Malaikat apa itu? Malaikat yang mempunyai banyak jari-jari. Malaikat itu jari Bapak Ibu. Bapak Ibu, berapa jari kita? 10. Itu ajab itu. 20 dengan kaki. Nih, ada malaikat didampingi Jibril, banyak jarinya Bapak Ibu. Tadi. Makanya Rasul pada waktu itu datanglah Nabi Muhammad cepat Jibril.
bagus kamu kuliah di sini dampingku, kenapa banyak sekali jadinya? Siapa? Nah, bilang Jibril alaihissalam, ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencatat hujan yang jatuh. Itu air Bapak Ibu yang jatuh, air hujan catat semua. Tidak ada boleh sentuh bumi kalau tidak mencatat. Masya Allah. Kalau kita bayangkan hujan Bapak Ibu itu hujan, kalau musim hujan bersamaan jatuh, siapa kira-kira yang bisa catat? Tahu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penasaran lagi. Dia datang ke malaikat. Datang malaikat. Betulkah kau itu diutus oleh Allah mencatat itu semua air hujan yang jatuh di bumi? Betul wahai ya Rasulullah. Tidak ada kisah, tidak boleh air hujan itu menyentuh tanah sebelum saya catat. Ku catat air hujannya di Maros, ku catat hujannya di Palisi, ku catat ada di Makassar. Tidak ada air hujan yang jatuh saya catat wahai Rasulullah. Masya Allah, dasarnya ini malaikat. Sampai sekarang wahai Rasulullah, semua itu saya catat. Tapi ada susah sekali Rasulullah saya catat. Walaupun banyak itu kata malaikat. Apa itu malaikat yang tidak bisa kau catat? Ketika umatmu berkumpul begini, setelah berkumpul di umatmu wahai Muhammad, ternyata dia bersalawat kepada itu nih amalannya tidak bisa dicatat. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita dulu bersalawat kepada Nabi. Subhanallah. Sama-sama deh, salawat. Salawat. Anak-anak. Ikut. Puji dulu Allah, baru kita bersalawat. Coba. Subhanallah. Lagi nak masak malam. La quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatullah. Semangat, Nabi semangat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang bersalawat hari ini diberikan syafaat di hari kemudian kala nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang perayaan peringatan Maulid Nabi, pasti yang mau dicerita adalah Nabi, tidak ada yang lain. Jadi salah itu Ustaz, kalau kita undang Ustaz ketika tampil di depan umum lalu cerita, bukan cerita Maulid, bukan cerita Nabi. Sampai jatuh Ustaz Bapak Ibu di imam ceramah di Maulid, ana bahas ya sedekah, salah. Sejarahnya Nabi harus tertuntaskan. Ibu di belakang Ibu. Akhlaknya Rasulullah inilah yang tidak ada saingi. Tidak ada manusia yang mampu menyanyi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya. Tidak ada sih. Biar bagaimana manusia kalau bilang, baik namamu ya Nabi, belum pernah kalah Rasulullah. Maka cuana ya Nabi, belum pernah kalah Rasulullah. Tak ada kalah Bapak Ibu. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah, Nana? Kenapa disebut tahun gajah kelahiran Nabi? Kenapa? Mau tahu ya? Disebut tahun gajah karena pada waktu itu ada yang mau hancurkan Ka'bah. Raja Abraha. Iya betul. Karena ada waktu kasih uang. Tapi perlu ke uang. Raja Abraha mau hancurkan Ka'bah pada waktu itu Bapak Ibu.
Tak lama kemudian, tepatnya tanggal 22 April 571 Masehi. Ada yang ulang tahun yang kemarin, alhamdulillah sama bulannya Rasulullah. Tanggal 22 April 571 Masehi lahirlah seorang manusia yang tidak ada duanya di dunia. Sejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir Bapak, ada memang tanda-tanda kenabian. Apa tanda-tandanya? Waktunya lahir Rasulullah dalam keadaan yatim, 4 bulan kandungan Aminah, meninggal Abdullah. Jadi manusia yang tidak lihat bapaknya Rasulullah. Nah itu buat nak kasih. Ada yang meninggal bapaknya, ada nih. Ada nih. Berapa kena? Masya Allah. Ya, jadi sahabat sih doakan bapak tadi. Iya. Persis yang dikatakan. Dengan Rasulullah tidak pernah melihat wajah bapaknya. Tapi aneh dan nyata, ketika Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di permukaan bumi, terjadi gempa bumi dahsyat. Gempa. Kenapa bisa gempa? Menandakan bahwa Rasulullah punya tanda-tanda Nabi. Anehnya dan pada waktu itu Bapak Ibu, aneh dan nyata, kalau gempa dahsyat, biasa kalau kita lihat berita gempa, biasa kalau gempa tidak ada bangunan yang tersisa Bapak Ibu, pasti ada mana nih. Tetapi aneh dan nyata ketika Rasulullah SAW lahir, gempa bumi dahsyat pada waktu itu, tidak ada bangunan yang runtuh. Apa yang runtuh? Patung-patung berhala, semuanya yang ada di sekeliling ada Ka'bah pada waktu itu. Masya Allah, satu tanda kenabian sudah ada. Jadi tidak ada berhala tersisa pada waktu itu. Itu mana nih? Karena pada zaman jahiliyah manusia tidak sembah Tuhannya, yang disembah adalah patung-patung berhala pada waktu itu. Lalu itu mana nih? Maka mula akan Nabi berhala. Masya Allah, luar biasa Nabi. Yang kedua, tanda kenabian yang ada pada Rasulullah masih kecil, masih baik. Baru umurnya 5 bulan. Bapak Ibu, 5 bulan umurnya Rasulullah. 5 bulan. Bisa jalan. Dan masih di akal kita Ustaz. 5 bulan bisa jalan umurnya Rasulullah. Karena perkembangan anak dengan Rasulullah beda. Cepat perkembangannya Nabi dibandingkan kita. 5 bulan sudah bisa berjalan. 9 bulan dia sudah bisa bicara. Anak berapa tahun bicara Bapak Ibu? Masih ada yang belum kita sampai saat ini. Berapa usianya? Rasul 9 bulan. Sianya masih anak bayi bisa cerita. Tidak, Allah sudah abadikan juga dalam Al-Quran. Mana Nabi Yusuf pada itu difitnah oleh istri raja pada waktu itu, yang menjadi saksi adalah anak bayi. Kalau Allah yang mau Bapak Ibu, tidak ada yang bisa, tidak mungkin. Satu kali Allah pun saya pun jadi maka jadilah. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dilahirkan Rasulullah, diambillah itu Bu di Mekah dulu. Kalau lahir anak tidak langsung disusui oleh ibunya, tidak. Ada namanya wanita penyusu. Tapi setelah disusui digaji, dikasih uang. Seandainya sekarang ada juga begitu, paling-paling ya, paknya juga dapat mendaftar juga. Seandainya untung lahir Rasulullah pada waktu itu, nah hapus semua, nah ubah semua. Dia disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun Bapak Ibu? Kurang lebih 4 tahun. Tanya, siapa itu Halimatus Sa'diyah? Halimatus Sa'diyah itu Bapak Ibu wanita miskin pada waktu itu. Ditambah lagi dia pelihara hewan, beberapa hewan tidak bisa berkembang biak. Susah gersam pada waktu itu, tidak ada kehidupan. Setelah disusui Rasulullah, dirawat Rasulullah kurang lebih 4 tahun lamanya. Perubahan banyak sekali pada zaman itu. Apa perubahannya? Setiap melahirkan itu kambingnya Halimatus Sa'diyah selalu buat kembar 4. Masya Allah.
Air susu kambing mengalir deras pada waktu itu, Ibu. Makanya setelah habis masanya dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah sesuai dengan perjanjian, maka Halimatus Sa'diyah meminta izin lagi kepada ibunya Aminah. Kenapa? Masih mau kamu rasa pelihara Muhammad? Kenapa masih mau? Banyak sekali keajaiban di rumahku. Masih anak-anak, banyak keajaiban. Oh ini kapak bapak ibu dia anak tak apa anak mapusin. Di mereka ini karena kita tidak didik dengan akhlak Rasulullah. Mana anak-anak perhatikan perhatikan pakai. Sebentar kita bicara gampang itu. Perhatikan supaya kita dapat juga ilmu. Oke, orang tua dulu bapak ibu mengajar kisah-kisah Nabi melalui lagu. Orang tua dulu. Apa lagunya? Apa ada yang tahu lagu anak-anak? Anak-anak, ngajakin mama tak? Apa ngajakin mama tak? Nah, pusing dong. Boleh. Cita-cita di living. Aduh, lagu anu. Kalau kita mau perkenalkan Nabi, lagu-lagu Nabi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Nakal lagi. Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Apa lagi terus? Setelah dewasa, lagi dari alam semesta. Itu lagunya orang tua dulu bapak. Ini sekarang lagu-lagu tak kita ada bikin pusing. Lagu-lagu Sakaratul Maut, ya, lagu-lagu akhir zaman, ya. Jadi ajarkanlah anak-anak tak lagu-lagu Nabi supaya kita juga bisa memberikan ilmu kepada mereka. Tapi ada juga lagu-lagu yang bagus, tidak kalah dengan yang dahulu. Apa itu lagunya? Anak-anak, berapa anaknya Nabi? 7. Berapa? 7. Tidak ya, Nak? Tidak. Siapa anak pertamanya Nabi? Siapa anak pertamanya? Ini lagu-lagu tak salah memangnya, ya. Anak-anak Nabi ada orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Bapak Ibu baru tahu tak? 7 orang anaknya Nabi. Ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tidak saling HP, mana pecah. Ya, dalam HP na mak jallo. Ajarkanlah anak-anak muda akhlak ini Rasulullah. Ajarkan sejarahnya Rasulullah bagaimana kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikembalikan Muhammad kepada ibunya, bertahun di bapak ibu dengan ibunya, 2 tahun di lamanya. Pada usia 6 tahun Rasulullah mati induknya, meninggal mamanya. Ada yang sudah meninggal mamanya? Meninggal semua, bapak mama juga. Doakan orang tuamu, nah. Perlu menjadi kau hafiz Al-Quran, nah. Usianya Rasulullah 6 tahun meninggal, bapak meninggal, ibunya menjadi yatim piatu. Bapak ibu, keadaannya anak-anak kalau jatuh kasih. Ada pepatah mengatakan lebih baik bapakku mati daripada indukku. Kalau bapak meninggal, orang tua mamanya masih bisa memberikan kasih sayang penuh. Akan tetapi kalau matanya induk tadi mati, masya Allah. Ya romboe, lokay matulili, jadi pengganti tak najam panik. Betul tidak?
Betul. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim piatu, maka dirawat oleh kakeknya. Siapa kakeknya nak? Abdullah. Hah? Hah? Abdul? Abdul. Dirawat sama kakeknya. Banyak begini anak-anak kalau tidak ada orang tuanya yang ambil. Itu contoh dari kehidupan Allah. Akan tetapi sayang seribu sayang Bapak Ibu. 2 tahun dia juga sama kakeknya. Pada usia 8 tahun Rasulullah meninggal juga kakeknya. Masya Allah. Sebelum meninggal kakeknya Bapak Ibu itu Rasulullah, dia ikuti kakeknya apa? Makampi. Makampi dende. Ada di atas makampi dende. Makampi. Ayo tak kenal si makampi. Dia mana istilah di atas makampi. Makampi dende Rasulullah. Menurut sejarah Nabi Bapak Ibu, tidak ada Nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dia harus mengembala kambing dulu. Kenapa Nabi dan Rasul harus mengembala kambing dulu Bapak Ibu? Karena inilah hewan yang susah diatur. Tongkat dan beta diri dulu lagi olok jokat dia, tahannya dia. Diri lagi, nggak mau itu. Kecuali kalau kita di belakang, pakai contoh jalan. Itu kambing jalan saja. Kalau kita dekat nggak mau. Kita tangkap di sini, di sana. Kita tangkap di sana, lari di situ. Itulah hewan paling susah diatur, kambing. Allah Subhanahu Wa Taala titipkan pendidikan kepada Nabi dan Rasul. Karena kambing sebelum kamu atur umat